Tolong jelaskan terkait masa depan lulusan PPG Prajabatan bagaimana? Arahnya bagaimana? Ini dari Niken underscore Bintarawati. Ibu Niken, Mbak Niken itu menjawab. Silakan Mas Dir. Ya, terima kasih Bu Dirjen. Bu Niken, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk saat ini hadirnya lulusan PPG calon guru atau Prajabatan ini difokuskan untuk mengisi kekosongan guru yang ada. Jadi kami bersyukur dan berterima kasih atas advokasi Bu Dirjen juga di antara prioritas pemerintah untuk mengangkat guru-guru non ASN Bu yang telah mengabdi, maka lulusan PPG Prajabatan dapat mendaftar ASN P3K untuk mengisi kekurangan guru di daerah. Dan disinilah lulusan PPG Prajabatan akan hadir mengisi kekosongan-kekosongan tersebut. Dan kami juga perlu sampaikan Bu Dirjen dan Bapak Ibu sekalian bahwa kami bekerja sama dengan seluruh pihak termasuk Panselnas dan pemerintah daerah ya, untuk melihat dan memetakan daerah-daerah mana saja yang membutuhkan kehadiran lulusan PPG Bu. Nah, jalur pendaftarannya memang sedikit berbeda dengan non ASN. Beda ya, beda jalur. Sedikit beda ya Bu ya. Namun tentu landasan hukumnya sama Bu. Tetap mengacu pada Kemenpan RB 348 tahun 2024 dan berdasarkan data lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kemendikbud-Dasmen atau Kemendikdasmen ya, RI, atau sekarang Kemendikdasmen gitu. Nah, secara umum Bu Dirjen dan Bapak Ibu sekalian, lulusan PPG calon guru itu bisa melihat daerah mana yang bisa mereka pilih yang kosong dan bisa mengikuti seleksi. Banyak Bu, terutama untuk kalau adik-adik itu mau di daerah timur bisa? Sangat bisa. Per hari ini tadi saya cek Bu, masih banyak formasi-formasi yang tersedia untuk berbagai bidang studi di daerah-daerah yang terutama di daerah timur. Jadi adik-adik itu bisa ya milih ke sana? Bisa sekali Bu. Oke. Maka tidak perlu risau, tidak perlu khawatir. Secara umum lulusan bisa melihat tadi ya Bu ya, daerah mana yang bisa mereka pilih, lalu mengikuti seleksi. Namun persaingannya hanya dengan sesama lulusan PPG calon guru saja. Jadi nggak bersaing dengan senior? Tidak, tentu sudah ada couplingnya ya. Ada couplingnya ya masing-masing ya. Betul sekali. Nah Bu Dirjen, adik-adik ini kan luar biasa sekali Bu, gitu ya. Jadi kami memang sudah bertemu dengan mereka dan juga perwakilan-perwakilan dari komunitas ya, komunitas asosiasi. Kami ajak berefleksi bersama, berdiskusi. Kami tanyakan juga Bu, siap tidak adik-adik atau rekan-rekan ini mengabdi di daerah pelosok? Nah, karena memang di sana Bu itu banyak sekali sekolah-sekolah yang membutuhkan kehadiran mereka. Butuh sekali guru-guru mereka muda yang akan diabdikan di sana, mengabdi di sana, terutama termasuk di daerah-daerah 3T Bu. Nah, mereka menjawab pada saat itu, siap. Nah, ini kan menjadi angin segar bagi kita semua Bu Dirjen, karena memang mental pejuang seperti inilah yang kita harapkan ada pada guru-guru muda kita, guru-guru muda Indonesia. Dan ini juga nanti juga terkait dengan berbagai hal, baik itu kesejahteraan dan lain-lain. Insya Allah juga sudah disesuaikan sesuai dengan regulasi. Ada berapa sih kalau formasi daerah yang tersisa? Banyak berapa? Banyak ya? Sebetulnya kalau pelamar kita ada kurang lebih 58.000 ya Bu ya. Nah formasi kita kan kurang lebih 53. Jadi yang sisa-sisa formasi ini masih banyak Bu. Jadi kalau mereka bisa terakomodir ya? Insya Allah masih bisa terakomodir dan masing-masing memiliki peta yang sudah disediakan Bu Dirjen. Nah tentu Bu Dirjen dan Bapak Ibu sekalian ada beberapa yang mungkin mereka tidak siap atau belum siap untuk dinas di sana. Kami sampaikan juga bahwa konsekuensi jika menunggu menjadi ASN jika mereka tidak bersedia ditempatkan ataupun mendapatkan mapping di daerah-daerah tersebut, maka konsekuensinya menunggu menjadi ASN jadi lebih lama Bu Dirjen. Karena itu Bu Dirjen, jika mereka tidak bersedia memilih di daerah yang membutuhkan tersebut, utamanya tadi yang kami sebut daerah-daerah 3T, dan jika mereka daerah timur lah ya pokoknya. Betul, daerah timur ataupun daerah-daerah yang membutuhkan gitu ya Bu Dirjen. Dan maunya jika di perkotaan maka persaingannya lebih tinggi Bu Dirjen. Misalnya karena kebutuhan relatif sudah cukup, persaingan juga lebih tinggi. Nah, hal ini yang ingin kami tekankan kepada para lulusan ini Bu Dirjen, bahwa siap untuk mengisi kekosongan guru dan mohon untuk siap mengabdi di mana saja. Dan kami sudah
masangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Iya, jadi kesimpulannya tuh memang ASN itu dituntut untuk siap mengabdi dimanapun gitu ya. Dan nanti jika seperti itu dimungkinkan terbuka peluang. Ini ada di PPG SM3T juga banyak. Betul. Yang lulusan dari sana dia siap mengabdi kembali kan. Betul. Menjadi ASN. Terima kasih Mas Dir, jadi jelas sekali penjelasannya dan saya lihat memang 3 tahun ini formasi selalu dikembalikan ya. Formasi banyak kita mengembalikan formasi karena tidak terpenuhi di daerah-daerah yang memang yang LPTK untuk mapel-mapel tertentu itu tidak ada dan ini selalu kita kembalikan bahkan sampai puluhan ribu ya, 60.000, 70.000 formasi yang kembali kosong karena tidak ada pelamarnya. Ini ya peluang juga ya, jadi peluang juga bagi adik-adik dalam 2 tahun bisa mengabdikan diri, mencari pengalaman untuk menjadi ASN, memajukan. Kemarin juga banyak contoh ya yang saya posting itu dari Koirunisa itu juga di Papua ya, dia sangat inspiratif ya menjadi ASN P3K. Mungkin sekarang Mbak Koirunisa juga menyaksikan ya live IG saya. Oh iya, sorry, Karisma. Mbak Karisma itu juga sangat inspiratif ya. Betul. Menjadi membimbing adik-adik di sana. Baik, boleh diminum ya, kopinya. Betul, Bu. Saya senang sekali Mas Dir kita bisa menyapa calon guru maupun guru supaya mendapatkan penjelasan dan peluang-peluang karir ke depan. Ya kalau ke kota, guru-guru non-ASN juga sudah banyak Mas yang harus kita redistribusi. Sekarang kan P3K untuk guru non-ASN ini sebenarnya bukan seleksi baru ya adik-adik. Yang sekarang seleksi P3K ini pada dasarnya adalah melakukan redistribusi, karena jika tidak diredistribusi sesuai dengan kebutuhan, maka meskipun punya sertifikasi pendidik itu akan sulit membayarkan tunjangannya karena menumpuk di kota. Nah kalau adik-adik mau tetap antri di kota berebut dengan para senior, ya ada prioritisasi pasti pada yang senior sesuai dengan peraturan Menpan karena tugasnya penuntasan guru non ASN yang akan menjadi prioritas 4. Itu bukan dari Kemendikbudristek yang membuat ya, bukan saya juga, saya nggak ada kewenangan, tapi Kemenpan gitu. Baik, ini ada program PPG guru tertentu ini memang jadi gerbang ya awal adik-adik untuk menjadi guru profesional. Ya kami sangat berharap mereka guru adik-adik ini bisa menggantikan guru-guru pensiun di satuan-satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Nah program ini akan menjadi satu-satunya program ke depan ya, karena untuk PPG guru tertentu insya Allah akan kita tuntaskan tahun depan. Jadi tahun 2026 itu penuntasannya, dan setelah itu semua PPG ya PPG calon guru. Tentu di sini kita akan mencari, kita harapkan calon-calon guru yang mendaftar adalah yang punya semangat mengajar, punya panggilan jiwa yang baik, punya adab yang baik, resiliensi yang baik gitu ya, sehingga dia yang memajukan pendidikan daerah-daerah seluruh Indonesia. Ini ada pertanyaan berikutnya nih. Mohon maaf Bu Dirjen dan Mas Dir, izin bertanya. Kenyataannya kali ini mau ikut mapping atau enggak, tetap saja ini omis STWN ya, tetap saja war formasi. Nah pasti ada kemungkinan yang tidak akan lulus. Kira-kira bagaimana solusi untuk yang tidak lulus tes P3K ini? Jika mencari sekolah sendiri, apakah ada kebijakan dari kementerian untuk mempermudah dapodik dan pencarian serdik? Terima kasih. Silakan Mas Dir. Baik, terima kasih Bu Dirjen, terima kasih Mas Omi ya tadi, Bapak atau Ibu Omi. Jadi kami memahami bahwa ada banyak pertimbangan adik-adik lulusan PPG calon guru dalam memilih formasi pada seleksi ASN P3K kali ini. Kami memaklumi jika akhirnya terjadi lagi persaingan ya dalam seleksi P3K di tahun ini. Namun di saat kesempatan ini masih terbuka untuk memilih formasi, kami mendorong adik-adik semua untuk berupaya maksimal memilih formasi kecil katanya Mas Dir, sesuai rekomendasi pada aplikasi. Pegang aja dimasukkan mapping. Ini ya pegang aja. Katanya teman-teman. Ya. Okay. Ya, kami ulangi ya Bu Dirjen ya. Memang kami memahami kondisi yang ada,
di saat kesempatan ini, saat ini masih terbuka untuk memilih formasi. Kami mendorong adik-adik semua untuk berupaya semaksimal mungkin memilih formasi sesuai rekomendasi pada aplikasi mapping, Bu Dirjen, gitu. Karena adik-adik ini berpotensi besar diterima di lokasi-lokasi tersebut, di formasi-formasi tersebut. Karena di tempat-tempat itu kehadiran adik-adik lulusan PPG calon guru ini sangat dinanti-nanti, sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak murid di sana. Jadi bagi lulusan yang belum berkesempatan lolos, jika nanti belum lolos pada seleksi ASN P3K pada tahun ini atau kesempatan ini, kami akan terus memaksimalkan ikhtiar melalui berbagai terobosan, salah satunya dengan konsorsium pendidikan di setiap daerah yang ada di setiap daerah, untuk mendorong pemangku kepentingan agar lulusan PPG calon guru ini dapat mengisi rombel-rombel kosong di sekolah negeri ataupun sekolah swasta yang ada di wilayah masing-masing. Mungkin itu, Bu Dirjen, bisa kami sampaikan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mas Dil. Ini kayaknya ada masalah teknis suara ya. Mas Dil kayaknya nggak terdengar. Kita bisa ganti. Masih terdengar. Kita bisa ganti-gantian mic aja deh. Menunggu Mas Direktur mengganti suaranya, saya akan menjawab pertanyaan Widya Alfian. Bu, saya dengan sangat memohon tolong jangan dulu agendakan pembukaan PPG Prajab ini agar terjadi penumpukan alumni. Jadi kebijakan terkait dengan PPG calon guru ini setiap tahun tentu akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan program sebelumnya ya, Bu ya. Dan pertimbangan kebutuhan guru di setiap bidang studi pada setiap provinsi untuk tahun berikutnya. Bisa jadi angka oversupply yang tadi Ibu maksud, Bu Widya, ya, ada di beberapa bidang studi, namun untuk bidang studi lain masih dibutuhkan. Jika terkait dengan apakah akan dibuka atau tidak, itu belum bisa diputuskan, karena setiap membuka angkatan, misalnya sekarang mau ada pendaftaran gelombang 3, 4 gitu, tidak sama. Jadi yang kita buka itu, mapping kita adalah provinsi mana yang butuh. Kemudian mapal aja ya, mapal apa yang kurang gitu ya, tidak terus kalau misalnya kita juga punya data kok, Bu Widya, Ibu nggak usah khawatir, atau Mbak Widya, karena oversupply itu ada, misalnya mapal tertentu yang sudah penuh itu ya tidak kita buka. Jadi mungkin bisa dilihat di riwayat sebelumnya bahwa setiap pembukaan itu jumlah kuota itu tidak sama, mapalnya juga tidak sama berdasarkan pemetaan. Kalau sekarang masih oversupply dikarenakan pada daerah tertentu itu sebenarnya kebutuhannya ada, cuman formasi di daerah itu tidak tersedia sehingga belum dibuka. Bukan berarti pada masa berikutnya akan sama kebijakannya. Jadi tahun depan ini terkait dengan seleksi ASN P3K juga ada kebijakan-kebijakan baru antara Pak Menteri terkait dengan hal ini, ya dimungkinkan formasi itu bisa lebih, karena kan kebijakan tentang pemusatan formasi di daerah atau di provinsi, di pusat itu akan menjadikan pertimbangan gitu ya. Kemudian saya juga berterima kasih kepada akun @fajarku. Terima kasih Bunda Nuni Suryani, semoga setelah administrasi ini proses selanjutnya dipercepat dan dipermudah agar angkatan 2024 bisa sertifikasi di tahun 2025. Terima kasih Mas Fajar gitu ya untuk apresiasinya, semoga prosesnya ini berjalan lancar. Jadi kami sangat ingin 2 tahun ini adalah kita menyelesaikan semua kewajiban yang tidak pernah bisa tuntas di tahun-tahun sebelumnya, seperti PPG untuk senior-senior kita, guru-guru dalam jabatan dulu namanya, atau PPG guru tertentu yang jumlahnya masih di akhir tahun ini masih besar. Jadi kalau di pertengahan tahun lalu masih 1,6 juta, dan ini kita akan selesaikan dalam 2 tahun ini. Jadi kita ada 2 program yang berjalan bersama. Yang satu penuntasan untuk memperolehkan kesejahteraan bagi saudara-saudara kita guru yang sudah mengabdi lama, belum bersertifikasi dan belum sejahtera, baik ASN maupun non-ASN, dan program untuk mengganti guru-guru pensiun, karena setiap tahun ada guru-guru pensiun. Jika kita tidak siapkan dengan matang, maka kekurangan guru itu akan terus terjadi. Ini adalah kebijakan yang sedang berjalan saat ini.
Ini ada pertanyaannya. Iya Bu Dirjen, ini ada pertanyaan dari Rifai Amar 90 ya Bu ya. Ini beliau bertanya, Assalamualaikum Bu Nunu, izin bertanya Bu mengenai aplikasi mapping untuk mapel bahasa Jawa. Mohon informasinya, terima kasih. Nah, izin mungkin saya bisa bantu jawab ya Bu Dirjen ya. Jadi Waalaikumsalam Mas Rifai. Jadi informasi yang ada di aplikasi mapping adalah sama dengan 3K tahun ini atau kali ini. Jika di aplikasi tersebut tidak ada, maka memang tahun ini tidak dibuka formasinya di Pemda-Pemda di wilayah Pulau Jawa, Bu. Daerah itu tidak mengusulkan formasi itu. Atau tidak mengusulkan formasi tersebut. Nah, hal ini itu juga berlaku buat mapel lain, bidang studi lain Bu, karena ini perlu disesuaikan dengan formasi yang ada atau yang diajukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Itu Bu, jadi memang nggak usah khawatir gitu. Jadi kalau mapping itu memang sesuai dibuat sesuai dengan formasi yang diusulkan Pemda. Betul, real time dengan apa yang diusulkan oleh pemerintah ini memang daerah. harus Mas Dil ya yang menjelaskan ini, dan saya mendengar tadi penjelasan Mas Dil sudah sangat jelas buat adik-adik semua. Anak-anakku lulusan PPG Prajabatan, ketentuan seleksi ASN P3K tetap mengacu pada Kemenpan RB 348 tahun 2024. Sekali lagi tadi penjelasan Mas Dil, jalurnya beda antara redistribusi bagi P123 dengan beda mapping ya, dengan yang sekarang melalui mapping. Tetap ada seleksi tentu, tetapi jalurnya beda. Jika mau persaingannya yang longgar gitu ya, ini pesan saya, silahkan pilih formasi-formasi daerah yang peminatnya sedikit ya. Contohnya ya tadi daerah-daerah tertentu, di daerah adik-adik bisa buka nih mappingnya di mana yang persaingannya sedikit atau tidak ada peminatnya, itu pasti karena adik-adik kan dapat afirmasi 100% untuk kompetensi teknis. Jadi dipastikan kalau kompetitornya sedikit, tidak ada persaingan, nah di situ lebih banyak peluang untuk adik-adik mengabdi untuk negeri. Ya. Nah, ini Bu Dirjen ada apresiasi nih Bu Dirjen, komentar dari Caca Agustiwara. Terima kasih sudah memfasilitasi kami lulusan PPG calon guru, Bu Dirjen dan Bapak Ibu semua. Bismillah, kami terus berusaha untuk hasil yang terbaik. Nah itu Bu, jadi ya Bismillah ya Bu ya, kami berpesan kepada rekan-rekan semua untuk terus berusaha yang terbaik. Insya Allah juga hasilnya akan terbaik. Persiapkan diri saat ini untuk menghadapi ujian seleksi pada saat tes nanti dengan sungguh-sungguh mengikuti proses yang ada, belajar dengan giat. Insya Allah jalannya ada. Memang tidak ada semua yang langsung instan baik, langsung sukses tidak. Semua berproses Bu. Sama kalau masih muda. Nah betul Bu. Gunakan kesempatan ini untuk menguji kemampuan adik-adik di daerah-daerah yang butuh itu. Selain kita mendapatkan kesejahteraan, pengalaman spiritual kita juga pengalaman Bu, betul sekali. Pengalaman dan pengalaman spiritual, karena kita kan membantu mereka yang membutuhkan. Jadi itu perlu dicoba ya adik-adik. Sebenarnya nanti kita akan keluarkan regulasi untuk di daerah tersebut akan mendapatkan kenaikan istimewa, akan mendapatkan penghargaan untuk yang mau berjuang di daerah-daerah yang membutuhkan dengan kriteria-kriteria tertentu. Ya Bu, ini juga ada apresiasi yang lain Bu, disampaikan oleh Bu Risma Agustina. Terima kasih Prof Nunu, setidaknya Prof kami sudah diperjuangkan ya, atau telah memperjuangkan kami para honorer yang tercecer masa kerjanya tidak terpenuhi karena pernah mutasi, namun dasar itu dapat dibuktikan dengan rekam jejak di Info GTK dan data Dapodik yang tidak bisa dimanipulasi. Terima kasih Bu Nunu dengan mendengar aspirasi kami. Ya nah, tentu, itu Bu. Karena Bapak Ibu guru juga guru-guru kami, Ibu Risma dan banyak guru yang mengalami kendala yang sama. Jadi selain WA kepada saya, Bapak Ibu guru itu juga mengajukan mengadu ke pusat bantuan, dan kami tentu ketika mendapatkan permasalahan ini kami berusaha membantu. Seperti Bu Risma tadi yang sampaikan bahwa rekam jejak itu ada di Info GTK adik-adik, dan juga ada data Dapodik yang tidak bisa dimanipulasi. Ada cross check terkait dengan hal ini. Adik-adik jangan khawatir. Ya, sekali lagi kalau itu kesempatan buat para guru senior ya untuk bisa mengikuti, kita berikan apresiasi. Adik-adik ada persaingan di kontak yang lain, jadi adik-adik itu tidak bersaing,
dengan Bapak Ibu guru di P1, 2, 3 persaingannya ya sesama PPG Prajab lulusan, ya. ya. Iya, gitu. Ya. Aduh, ini mendengar apresiasi yang disampaikan oleh Ibu Risma dan Bapak Ibu yang lain, ya ini yang baru 2 yang saya baca, saya menjadi sedikit tenang bahwa yang kita lakukan itu berdampak ya pada teman-teman guru yang putus asa karena sebenarnya dia punya masa kerja tapi tidak bisa diakui. Betul. Ya, dan ini kan kita berusaha memberikan yang terbaik untuk semua guru dan maupun calon guru yang akan segera menggantikan posisi beliau-beliau yang memasuki masa pensiun berdasarkan formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah. Iya. Nah, itu Bu Dirjen. Jadi adik-adik yang masih ada pertanyaan terkait dengan PPG guru tertentu, PPG Prajabatan, silakan dituliskan. Sambil menunggu pertanyaannya, tim akan mencoba mengkoleksi pertanyaan-pertanyaan yang belum dijelaskan tadi ya, mungkin ada yang terlewat, silahkan dijawab, dipertanyakan lagi, nanti akan ditayangkan lagi ya, akan saya jawab. Sambil menunggu itu Mas Dilia, kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan PPG guru tertentu. Ya, biar adil ya, kita bahas semua program PPG. Nanti kita ada pertanyaan adik-adik, silahkan kalau tadi ada yang penasaran, yang belum terjawab oleh saya maupun Mas Dir, bisa nulis kembali. Nanti silahkan ya Mbak, untuk dituliskan. Jadi ini terkait dengan verbal ya, gimana Mas? Ada masalah ya. apa nih? Pelaksanaan seleksi administrasi saat ini berjalan lancar ya Bu ya, baik, semua baik dan semua guru mendapatkan kesempatan yang sama. Progresnya sampai sekarang kayak apa Mas Dir? Sekarang sudah hampir, tadi data terakhir Bu Dirjen 464.000. Oh alhamdulillah 464.000 ya. Ya sudah 50% dari target kita ya Bu ya, mudah-mudahan bisa kita Ada kuota penuhi. nggak ada? Sebetulnya tidak ya Bu ya. Pokoknya semua yang memenuhi syarat Yang memenuhi syarat boleh. Boleh Bu, betul sekali. Ya. Nah, betul Bu Dirjen. Jadi perlu kami sampaikan juga Bu Dirjen bahwa seperti di live IG Ibu sebelumnya bahwa pelaksanaan seleksi administrasi kali ini berbeda dengan seleksi administrasi di tahun-tahun sebelumnya. Karena guru hanya perlu memastikan datanya Bu sudah sesuai dan sudah memenuhi syarat. Saat ini banyak Bapak Ibu guru yang bertanya apakah ada kuota kelulusan untuk seleksi administrasi ya Bu ya tadi. Yeah. Kami menggarisbawahi Bu Dirjen tidak ada kuota untuk kelulusan seleksi administrasi. Semuanya pokoknya masuk. Semua yang betul yang memenuhi syarat. Berapa peserta kita? 800.000. Betul Bu Dirjen, kita targetkan kurang lebih 800.000 ya untuk penyelesaiannya ini, dan kami berharap sebanyak mungkin Bapak Ibu guru dapat lulus seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu. Dan selama peserta seleksi memenuhi syarat, maka bisa lolos di seleksi administrasi ini. Selain itu Bu Dirjen dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru yang kami hormati, jadi yang bertanya terkait verbal ijazah melalui metode berkas yang hingga saat ini belum terverifikasi oleh rekan-rekan kita di BBGP maupun BGP. Ya. Tentu kami juga ucapkan terima kasih ya Bu pada rekan-rekan semua di UPT-UPT kita di BBGP dan Bapak Ibu sekalian bahwa saat ini BBGP BGP sedang melaksanakan verbal berkas ijazah Bapak Ibu guru sekalian. Mudah-mudahan semuanya ini akan selesai sebelum tanggal 20 Desember. Sehingga Bapak Ibu bisa lanjut memilih bidang studi PPG yang sesuai dengan prodi S1 atau D4-nya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu semuanya, dan harap bersabar dan selalu mencermati proses-proses yang ada. Maka dari itu kami mengingatkan Bapak Ibu terutama yang S1 D4-nya lulusan 2003 ke atas dan terdata di PD Dikti untuk melakukan verbal ijazah melalui metode API gitu Bu. Tidak perlu berkas sebetulnya. API itu, jadi langsung dia bisa bisa yang mereka miliki Bu. Tidak perlu mengajukan pendaftaran melalui berkasnya. Jadi sinkronisasi ini langsung dari Bapak Ibu sekalian ke SIM PKB dan mengajukan pendaftaran untuk seleksi administrasi. Nah, Bapak Ibu, ini juga masih banyak yang bertanya tentang linearitas Bu Dirjen dan Bapak Ibu sekalian. Banyak Bapak Ibu yang ijazahnya sudah terverbal, namun ketika mencari bidang studi di SIM PKB tidak ditemukan. Nah, solusinya Bapak Ibu dapat mengecek linearitas pada link di http ppg.kemdikbud.go.id
garis miring linearitas, garis miring cek, garis miring guru tertentu. Selain itu, pastikan pengetikan nama prodi S1 D4-nya sesuai dengan nama yang tertera di ijazah. Ini penting sekali. Jadi Bapak Ibu yang belum menemukan nama bidang studi pada cek linearitas maupun bagi Bapak Ibu yang melakukan verbal ijazah setelah tanggal 20 Desember 2024, ini tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap dapat mengikuti seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu di periode selanjutnya di tahun 2025. Jadi itulah gambaran yang saat ini terjadi, dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dengan dukungan dan kerjasama dari semua pihak. Mungkin itu Bu Dirjen. Ya, terima kasih penjelasan yang sangat komprehensif ya. Tadi saya ini lagi baca-baca komen ini dari adik-adik pertanyaan gitu ya. Sambil menunggu ada pertanyaan ya tentang PPG guru tertentu, PPG prajabatan. Saya menghimbau Bapak Ibu semua yang guru-guru yang sudah S1 D4 ya, yang memenuhi syarat aktif mengajar hingga pertengahan tahun ini ya, untuk segera mengecek pendaftarannya, kemudian proses verbalnya supaya saya harapkan berjalan lancar sehingga bisa mendaftar. Jika ada masalah ya, nanti misalnya sampai akhir tahun ini tutup belum selesai, mereka masih bisa. Para guru, Bapak Ibu sekalian tentu tetap bisa melaksanakan update datanya Bu. NIK-nya kita update dulu, data pokok pendidikannya perlu didata dulu. Nah, jika itu sudah dilakukan, itu bisa sepanjang tahun Bu. Kapan saja mereka bisa melaksanakan update itu. Pada saat nanti sekiranya setelah tanggal 20 ditutup belum bisa mengajukan, Bapak Ibu guru ini masih ada kesempatan. Insya Allah di awal tahun Bu Dirjen kita siapkan untuk pembukaan kembali ajuan seleksi administrasi, dan untuk verifikasi maupun update data ini bisa kapan saja sampai mereka betul-betul bisa memenuhi persyaratan yang ada di itu Bu Dirjen. Baik, terima kasih Mas Dir. Saya juga terima kasih kepada Aditya, Bapak Aditya _bangsawan 05. Saya sekarang mengabdi di daerah 3T. Ternyata guru itu sangat diagungkan di sini. Warganya sayang sekali sama saya. Saya bersyukur bisa merasakan mengabdi. Semoga apa yang dirasakan oleh Mas Aditya ini bisa dirasakan juga, akan dirasakan oleh teman-teman kita yang ingin mencoba pengalaman baru, mendapatkan tambahan kekayaan pengalaman untuk bisa mengabdi di tempat lain ya, yang mungkin tidak hanya ikut orang tua ya, coba berjuang untuk daerah-daerah lain, akan mendapatkan kepuasan yang berbeda, pengalaman yang sangat kaya. Seperti Indonesia Mengajar saat itu, ada teman-teman PPG SM3T ya, itu betul, punya kaya pengalaman, dan mereka setelah itu menjadi guru-guru yang resilience dan punya kemampuan kekuatan daya lenteng yang sangat tinggi terhadap berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Ini ada pertanyaan lagi Mas Dir. Iya Bu Dirjen. Dari Ibu Lulu Istiqomah. Ini Mas Dir ini, apakah jika centang hijau biodata diri, verbal ijazah dan pemilihan mapel PPG dan sampai bisa ajukan pendaftaran akan semua lolos, mengingat sebelumnya ada satu silang bagian tidak aktif. Bagaimana Mas Dir? Baik, terima kasih Bu Lulu Istiqomah. Memang jika Ibu telah menyelesaikan pendaftaran sampai pada memilih bidang studi PPG, maka Ibu sudah dinyatakan selesai melakukan seleksi administrasi Bu, dan ini menunjukkan bahwa Ibu sebetulnya memang tercatat aktif di Dapodik ataupun memiliki riwayat aktif di Dapodik sebelum tahun 2023-2024. Jadi tidak usah risau Bu, berarti Ibu sudah selesai pada saat seleksi administrasi saat ini, dan bersiap untuk mempersiapkan diri untuk tahap-tahap selanjutnya. Mungkin itu Bu Dirjen. Ya, terima kasih Mas. Ini saya ada waktu masih nggak banyak sih, tapi saya ada sengaja mau saya sisipkan, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan PGSD yang dilinearkan ya untuk bidang studi tertentu. Jadi adik-adik semua lulusan PGSD sudah terbit kami melihat peta kebutuhan guru sekolah dasar ya. Mungkin adik-adik yang melihat di daerahnya itu guru sekolah dasar belum terserap, lulusan PGSD belum terserap, bukan berarti nggak ada kebutuhan.
Lalu nomor 1 baik negeri swasta itu guru kelas, guru PJOK, guru BK. Itu adalah 3 besar kekurangan guru di Indonesia. Nah, namun kami terus melakukan mapping ya Mas Dili ya. Betul. Mapping kalau semula yang bisa ikut PPG PGSD ya, bukan PPG PSD itu agak luas beberapa bidang studi yang mata pelajarannya diajarkan di SD. Maka kita sudah mengeluarkan keputusan Dirjen ya Mas Dili ya. Betul Bu Dirjen, sudah ada. Keputusan Dirjen nomor 5261 garing B1 HK 0301 2024 tentang kesesuaian bidang studi pada program studi pendidikan profesi guru dan ijazah strata 1 atau sarjana terapan bagi calon guru dan guru di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Teknologi. Keputusannya sudah keluar pada bulan apa itu Mas Dil ya? Di situ mengatur kesesuaian bidang studi untuk pendidikan profesi guru, dan untuk PGSD sudah disempitkan ya. Disempitkan pada bidang studi yang mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar. Di sekolah dasar. Jadi sudah mulai, yang semula banyak nih adik-adik, ini sudah mulai disempitkan, dan kita akan terus melakukan evaluasi berdasarkan keterpenuhan guru tersebut. Misalnya sekarang ini yang untuk guru sekolah dasar itu sudah menjadi hanya beberapa saja ya adik-adik, nanti bisa dicek di Kepmen itu. Misalnya pendidikan PGSD, PGMI, PGSD, agama, ada tadris, tapi itu PGMI. Jadi sebenarnya dari sekian banyaknya adik-adik tinggal 6 bidang studi aja ya Mas Dili ya. Betul sekali Bu Dirjen. Apa saja 6 bidang studi itu? Kalau tidak salah itu matematika, bahasa Indonesia, kemudian PPKN, agama, apa Bu? IPS, ya betul. Betul, IPA. IPA. Jadi IPA, IPS, bahasa Indonesia, matematika, PPKN. Jadi tinggal 5 loh, 6 adik-adik ya. Jadi kita juga mendengarkan masukan dari lulusan PGSD. Sudah kita sempitkan jadi 6, tapi di dalam Kepdirjen itu banyak, karena misalnya matematika, IPS tuh IPS, kemudian tadris IPS itu masuk. Betul, sama-sama IPS betulnya. Sama-sama IPS, tadris bahasa Indonesia itu padahal bahasa Indonesia. Ya adik-adik ya. Jadi sudah jadi 6. Itu berdasarkan menyikapi masukan dari adik-adik semuanya. Nah, sekarang sudah sempit. Nanti suatu saat jika rasionya sudah mulai mendekati, kita akan sama kembali ke zaman menyesuaikan dengan kebutuhannya. Nah ini nanti untuk PGSD akan kita bahas tersendiri ya, tapi ini saya sisipkan karena di sini ada pertanyaan terkait dengan itu dan saya jawab. Nah ini pertanyaan lagi nih dari Ibu Elsa Novia, Bu, yang belum punya NUPTK, apakah nanti bisa lolos administrasi PPG? Bisa nggak? Ini Bu, terima kasih Bu Elsa. Jadi NUPTK ini bukan merupakan syarat seleksi administrasi. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang belum memiliki NUPTK tidak perlu khawatir. Asalkan Bapak Ibu memenuhi syarat yang ada, dapat mengikuti seleksi administrasi bagi guru tertentu. Jadi tidak lagi Bu menjadi syarat untuk NUPTK-nya. Itu ya Bu ya. Baik. Ya. Ini Bu Dirjen, saya izin bertanya nih Bu ya. Jadi ada Humaira ABD 23. Assalamualaikum, saya Humaira, izin bertanya Bu Dirjen, saya sudah nonaktif Dapodiknya Bu. Apakah bisa daftar PPG prajabatan atau calon guru di tahun 2025 ya Bu? Nah, PPG 2025 ini apa beda Bu dengan PPG Prajab sebelumnya? Iya. Itu Bu. Terima kasih Mbak Umaria, waalaikumsalam. Jadi sesuai dengan aturan tertuang dalam Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024, sasaran peserta PPG calon guru atau prajabatan adalah lulusan S1 D4 yang belum atau tidak terdata di Dapodik yang prajabatan ya. Jadi Mbak Humaira berkesempatan untuk mendaftar nanti pada saat pendaftaran dibuka. Kayaknya ada lagi pertanyaan. Iya, betul Bu. Ini Bu Dirjen. Ya, jadi dari Ibu Darin FL, apakah SPTJM lewat Pemda menjamin tidak ada honorer siluman? Dan bagaimana nasib kami para lulusan PPG Prajab yang sudah log mapping? Gimana itu Mas Dir? Ini sebetulnya yang dapat mendaftar pada seleksi ASNP 3K guru tahun 2024 adalah yang terdaftar di Dapodik ya Bu ya. Karena tidak ada peluang untuk yang disebut sebagai honorer apa siluman, gitu ya. Itu bisa mendaftar, itu tidak ada peluang. Pasti dia sudah terdaftar di Dapodik. Jika sudah log mapping dan belum resume
untuk masuk ke pendaftaran SCASN, maka bisa di-reset tuh di aplikasi mapping itu. Jika formasi yang ada sudah kosong untuk lulusan PPG Prajab, sehingga anak-anak kita lulusan-lulusan ini bisa mengambil formasi daerah lain. Ya, Itu ini begitu. pertanyaan jawaban untuk Mbak Darin atau Mas Darin ini ditanyakan oleh banyak orang ya. Semoga jawaban Mas Dir tadi bisa menjawab pertanyaan apakah yang tadi ada honorer siluman dan lain sebagainya itu bisa terjawab. Jadi tadi kan saya minta ya bagi yang belum terjawab bisa dijawab, ini semoga bisa jawab ya Mas ya. Betul Bu Dirjen. Nah ini juga ada pertanyaan dari Afrat Tatania Mirna. Bu, bagaimana terkait dengan afirmasi PPG Prajabatan? Apakah benar tidak berlaku tahun ini? Ya gimana nih, Mas? Ini kan afirmasi tetap berlaku ya Bu Tetap, Dirjen ya. ya. Untuk kompetensi teknis 100%. Bila linear dengan jabatan yang dilamar dan sesuai dengan ajuan formasinya. Ya, adik-adik, jadi dibaca dong Kepmenpannya, tidak ada perubahan kebijakan. Kalau disebut afirmasinya kompetensi teknis 100%, ya belum ada, masih tetap ada sepanjang kebijakan dari Kementerian PNRB belum dicabut. Ini ada pertanyaan lagi nih, jadi itu ya, jadi yang galau apakah masih ada afirmasi, jawabnya masih ada. Ini ada pertanyaan dari Anang N. Rahman 7. Assalamualaikum Bapak Ibu, apakah dengan keluarnya SE atau petunjuk teknis penjelasan teknis tanggal 14 Desember akan berdampak atau mengubah formasi mappingan PPG Prajab? Gimana Mas Dir? Ya, sebetulnya kan tadi disampaikan Ibu, ini sudah ada tempatnya masing-masing ya Bu ya. Ya. Dan jika ada tambahan pendaftar dari non-ASN yang memang mereka berhak memang ya berdasarkan di non-ASN-nya gitu ya, maka ini sesuai Kemenpan RB tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jika formasinya habis, tentu non-ASN ini untuk non-ASN maka akan dilakukan riset selama dia belum resume ya Bu ya. Ini sama dengan pertanyaan tadi atau yang sebelumnya, agar peserta bisa atau memilih kembali pada formasi yang lain. Jadi tidak usah khawatir Bu, sebetulnya tempatnya sudah ada masing-masing dan mereka ini memang sudah ada tempat yang disediakan gitu ya, sesuai dengan itu. Dan kami berharap Bu Dirjen, mohon adik-adik sekalian bisa memilih lokasi-lokasi yang masih longgar sekali ataupun stay dengan mapping yang sudah disiapkan. Jika ada daerah-daerah yang sangat membutuhkan, itu kami sarankan sekali untuk mengambil daerah-daerah tersebut yang longgar, yang kemungkinan untuk menjadi diterimanya itu jauh lebih luas. Ya, ada pertanyaan ini ada yang baru masuk nih, saya jawab nih karena banyak sekali pertanyaan dari Sisilia DRS. Assalamualaikum Bu, selamat sore. Izin bertanya, apakah PPG guru tertentu selanjutnya dilaksanakan secara offline? Gimana Mas Dir? Ya, ini kan sebetulnya kita pelaksanaannya sehingga saat ini itu memang masih berdasarkan regulasi yang ada bahwa dilakukan secara mandiri. Belajar mandiri ya adik-adik semuanya, Bapak Ibu semua. Jadi untuk PPG guru tertentu itu kan ada rujukan referensi. Permendikbud nomor 19 tahun 2024 itu ada pengakuan, ada belajar modul, belajar mandiri secara daring. Dan lagi dengan ujian juga secara daring. Betul. Yang offline ada, yang offline itu PPG calon guru. Betul Bu. Itu offline. Yang PPG guru tertentu itu masih sama mekanismenya dengan tahun sebelumnya, namun di dalam modulnya ada tambahan untuk modul pendidikan karakter dan pendidikan nilai. Itu ya, itu yang berubah adalah modulnya. Betul ya. Semoga ini yang kita berdua jawab dengan cepat itu